Halo teman-teman, Agnes Oktri Ananda Ginting di sini dan kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan cewek loli. Eh, 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 eh. Enggak. Kali ini aku akan membahas satu hal yang jarang kita perhatikan, yaitu bagaimana pola makan mempengaruhi panjang umur hidup seseorang dan mengapa Jepang menjadi contoh yang luar biasa dalam hal ini. Pertama-tama, coba pikirkan apa yang biasanya kita konsumsi setiap harinya. Nasi, gorengan, makanan instan, minuman manis. Dan coba sekarang kita bandingkan dengan masyarakat Jepang yang makan ikan, tahu, sup miso, nasi dengan porsi sedikit, dan sayur-sayuran. Tahukah kalian menurut World Health Organization atau WHO di tahun 2023, angka harapan hidup di Jepang adalah 84,6 tahun. Salah satu yang tertinggi di dunia. Sedangkan di Amerika, negara maju lainnya, angka harapan hidup hanya 76,1 tahun. Di Indonesia sendiri, angkanya masih 71,5 tahun. Dari grafik dan angka yang ada, jelas ada suatu hal yang dilakukan Jepang dengan benar. Mari kita bahas pola makannya. Pola makan orang Jepang dikenal sebagai washoku dan bahkan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Washoku menekankan keseimbangan. Ada nasi, ikan, acar, sup, dan sayur. Mereka juga menerapkan filosofi hara hachibu yang berarti makan sampai 80% kenyang saja. Ini membuat mereka jarang makan berlebihan. Selain itu, konsumsi makanan olahan sangat minim. Mereka lebih memilih makanan segar yang dimasak sendiri. Kalau kamu memperhatikan baik-baik makanan Jepang, biasanya mereka akan menyajikan makanan di piring atau mangkuk kecil, dan biasanya lebih dari satu piring. Mungkin beberapa orang bakal mikir, hah, ngapain? Jadi banyak cucian? Tapi di balik praktek itu, ada sebuah kearifan kuno dari Jepang, yang isinya hara hachibu. Atau artinya kurang lebih, berhentilah makan saat kamu sudah kenyang 80%. Atau kurang lebih lagi artinya, berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Orang Jepang itu dipercaya nggak suka sesuatu yang berlebihan. Dengan makan di piring yang kecil dan jumlah yang banyak, itu akan membuat kita merasa makan banyak, walaupun realitanya tidak sebanyak itu. Ini juga alasan kenapa banyak orang barat yang tinggal di Jepang biasanya bakal turun berat badannya, dan langsing dengan praktek ini. Praktek hara hachibu ini bisa dibilang salah satu rahasia umur panjang orang Jepang. Praktek hara hachibu ini dapat memberikan banyak benefit kesehatan yang baik, tapi ya harus tetap diingat, harus disertai dengan makan makanan yang sehat juga. Gimana? Tertarik nyoba? Lemak jenuh dari daging merah juga sangat jarang dikonsumsi. Mereka lebih memilih ikan seperti salmon dan sarden yang kaya akan omega 3, bagus untuk jantung dan otak. Sekarang kita bandingkan dengan negara-negara barat seperti di Amerika Serikat. Di sana makanan didominasi oleh fast food, makanan tinggi kalori, tinggi lemak jenuh, tinggi gula, dan rendah serat. Seperti burger, kentang goreng, soda, pizza, dan makanan olahan lainnya. Data dari CDC, Central of Disease Control and Prevention, sekitar 42% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami obesitas. Bandingkan dengan Jepang yang angka obesitasnya di bawah 5%. Obesitas ini menjadi gerbang penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan bahkan kanker. Tak heran jika di Amerika Serikat, angka harapan hidupnya lebih rendah dari Jepang. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok orang di Amerika lebih sering obes? Orang dia makannya kentang sama nasi. Kenapa? Kenapa? Saya tanya. Gula. Bukan, kenapa? Oh, junk food. Betul sekali, tepat. Jadi yang membuat orang Amerika sering obes, karena apa? Kesibukan, sehingga mereka tuh malas masak, dan mereka makan apa? Junk food.
Mereka tuh sering makan makanan dalam kemasan, siap saji, sosis, kornet, tawar, junk food, burger, cola, gitu terus tiap hari. Sekarang kita lihat negara kita, Indonesia. Kita menghadapi tantangan ganda, yaitu malnutrisi dan obesitas. Banyak masyarakat kekurangan akses ke makanan bergizi. Namun di saat yang sama, justru tersedia makanan murah, tapi tinggi lemak dan gula, seperti mie instan, gorengan, dan minuman kemasan. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat dari 14,8% menjadi 21,8% dalam 10 tahun terakhir. Artinya, semakin banyak yang mengalami masalah gizi berlebihan, bukan gizi seimbang. Tapi bukan soal makanannya, gaya hidup masyarakat Jepang juga mendukung. Mereka banyak berjalan kaki, bersepeda, dan aktivitas fisik harian mereka juga cukup tinggi, bahkan di usia mereka yang sudah tua. Masyarakat Jepang juga memiliki budaya makan yang disiplin, seperti makan perlahan, makan dengan porsi kecil, dan tidak ngemil berlebihan. Sementara di negara lain, makan dilakukan secara buru-buru di depan layar, bahkan tidak disertai aktivitas fisik. Terus kenapa ke orang Jepang obesitasnya cuma 4%? Kenapa? Bukan. Maka tidak sampai kenyang. Bukan. Oh, jalan kaki. Tepat, itu pinter. Daniel udah mengalami peningkatan IQ ya. Jadi, kenapa orang Jepang makan nasi? Padahal kita tahu bahwa kalori di nasi lebih besar daripada kalori di kentang dan gandum. Tapi kenapa orang Jepang obesitasnya cuma 4%? Kenapa? Karena mereka aktivitasnya jalan kaki. Lebih dari 5.000 sampai 10.000 step per hari. Budidaya jalan kaki. Nah, kalau di Amerika, budidaya itu mobil. Jalan tol gede-gede, karena jaraknya jauh-jauh. Di Jepang kebalikan. Mereka tuh MRT semua, subway semua, bus semua. Nah, akhirnya apa? Obesitasnya jadi kecil, defisit. Nah, Jadi jelas bahwa pola makan mempengaruhi angka harapan hidup secara signifikan. Negara dengan pola makan yang lebih alami, seimbang dan rendah kalori seperti Jepang, cenderung memiliki masyarakat yang hidup lebih lama dan lebih sehat. Bukan hanya lebih sehat, tetapi juga hidup yang lebih berkualitas. Bayangkan, masih aktif berkebun di usia 90 tahun, seperti yang banyak dilakukan lansia di Okinawa. In Japan, people in their 80s and 90s are still working. Whether it's in the driver's seat of a cab, at the counter of a convenience store or restaurant, or next to a construction site, they're all busy. According to surveys, many Japanese seniors continue to work for health reasons. Working allows them to maintain a regular pace of life and keep their bodies and minds in good shape with the right amount of hustle and bustle, which is vital for them to enjoy their old age. For some, work is a stage for them to express themselves, where they can continue to utilize their talents and wisdom and find meaning in their lives. In addition, the social interaction at work is an important motivation for seniors to continue working. In the work environment, they can make new friends and communicate with colleagues and customers, which makes their lives more fulfilling and no longer shrouded in loneliness and isolation. Follow me to know a different world. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa kita contoh dari pola makan dan gaya hidup orang Jepang? Yang pertama, kurangi makanan olahan dan perbanyak masak sendiri di rumah. Yang kedua, konsumsi ikan lebih banyak dari daging. Yang ketiga, berbanyak buah, sayur, dan sumber protein nabati seperti tahu dan tempe. Yang keempat, menerapkan prinsip hara hachibu, makan secukupnya, tidak berlebihan. Yang kelima, perhatikan pola makan dan gaya hidup sebagai satu kesatuan.
beberapa video referensi menu Washoko yang bisa kalian tiru di rumah. 全部ついた味見した1、2あ、これスーちゃんの3じゃんこれを卵入れるの OK おいしい気をつけてね、熱いからね。できたいただきます。Berikut juga ada video-video orang lansia yang masih aktif bekerja hingga sekarang. Dan juga ada seorang wisatawan yang berhasil mewawancarai lansia di umur 100 tahun. やった最後またね 最後またね
何歳ですか？大正11年生まれ。 2月1日。はい。 102歳。そうだね。後悔はないですか？じゃあ後悔、人生に、後悔してもしょうがないでしょ受け止めて、今をありがたいと思って生きるのが大事じゃないかと思いますね。望んでも戻ってきません。ご飯も3食いただけて何言うことないです。ありがたいとしか言えません。自分の人生を自分で築いていかないといけないでしょ。人が何しやこうしやだってそんなにできるわけでもない。若い人に言いたいことはありますか？みんなを大事にして仲良く生きていくことですね。貧しい人もできたらちょっとでも助けてね。いらないおしょべりしてごめんね。あんたも頑張ってよ。ありがとうございます。Sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa mengubah pola pikir kalian terhadap pola makan dan gaya hidup. Dan semoga kalian semua hidup lebih sehat lagi. Salam sehat!